Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada pemirsa semuanya, video ini saya buat karena mendengar sebuah kabar. Jadi kabar yang membuat kaget tentunya, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Entah ini ada konspirasi ataupun ada sesuatu di balik kejadian ini. Tentunya ini sebetulnya seharusnya tidak terjadi. Sangat mengejutkan. Kenapa? Karena seharus sampai menelan korban 6 orang. Kenapa bisa seperti ini gitu ya. Di sini kita bisa melihat ternyata ada konferensi dari kepolisian dan TNI. Kita bisa lihat di sini beritanya. Kita lihat dulu. Polda Metro Jaya kemudian melakukan Sangat penyelidikan mengejutkan bagi saya. kebenaran informasi tersebut. Jadi Dan ketika langsung aja ya. anggota Jadi dari Polda Metro beritanya Jaya ini, polisi melakukan penyidikan di jam 00. Ya, di jam 00. mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut Kita dengarkan MRS, dulu. kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah kendaraan yang rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Nah, baik, sedikit saya kupas ya. Tentunya ada pemberitaan dari pihak kepolisian dan tentunya kita harus berimbang juga ini sebagai netizen gitu ya, ataupun sebagai rakyat yang melihatnya. Kita harus saya mengajak untuk kalian ya, untuk kita bersikap jujur, bersikap adil. Jadi tidak melihat satu dari sudut pandang ataupun dari sisi berita dan misalkan dari kepolisian. Tapi kita lihat juga berita ataupun dari sudut pandang dari pihak Habib Rizik Syihab. Karena dari pihak Habib Rizik Syihab menyatakan ada surat tertulisnya juga, itu dari yang saya baca tidak seperti itu yang diberitakan oleh pihak polisi. Nah, itu terserah nanti kalian yang menilainya. Tadi diinfokan dari pihak kepolisian bahwa ada info kemudian dilakukan penyidikan jam 00 pagi, itu malam gitu ya. Ya maksudnya mau ngapain gitu. Habib Rizik itu bukan seorang koruptor, bukan seorang pengancam keamanan, hanya rakyat biasa. Kenapa harus seperti itu? Pagi-pagi langsung dilakukan penyidikan gitu ya, kalau dari bahasanya tadi. Yang kemudian dari beritanya dipepet gitu ya.
polisi ini dipepet. Kemudian akhirnya terjadilah penembakan. Dari beritanya tadi infonya polisi yang diserang, sehingga polisi tentunya melakukan tindakan balas kembali, sehingga yang mengakibatkan 6 orang meninggal. Ini sangat disayangkan, 6 orang meninggal gitu ya. Ya, sungguh menyedihkan. Bagi saya ini sangat sedih sekali gitu ya. Kenapa harus terjadi? Ya harusnya tidak seperti ini. Nah, kalau misalkan dari pihak FPI justru adalah sebaliknya. Kalau tadi diberitakan 6 orang tersebut membawa senjata seperti itu ya. Tapi kalau dari pihak Habib Rizik, ini kita bisa lihat di sini beritanya dari Oke News ya. Keterangan dari Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis ini mengatakan jadi keluarga Habib Rizik itu ingin melakukan pengajian subuh. Di mana di sana juga ada keluarganya, ada yang balita juga gitu. Yang kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak dikenal itu menghadang. Ya secara logika, kalau misalkan kita lagi pergi sama keluarga, tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal, kemudian dihadang, kemudian ditodongkan senjata, ya otomatis lah gitu ya. Otomatis itu ya memberikan rasa was-was gitu. Nah ini mungkin 6 orang tersebut memberikan pengawalan tentunya. Nah dari kabar dari pihak FPI bahwa yang 6 ini diculik dan sama sekali tidak membawa senjata tajam, apalagi senjata api gitu ya. Ini saya perlihatkan surat resmi dari pernyataan Front Pembela Islam. Pernyataan pers terkait peristiwa di Tol dan posisi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Benar bahwa ada peristiwa penghadangan penembakan terhadap rombongan Imam Besar Habib Rizik Syihab dan keluarga, serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal Imam Besar. Peristiwa terjadi di dekat pintu tol Karawang Timur, bahwa semalam Imam Besar dengan sekeluarga termasuk cucu yang masih balita akan menuju tempat acara pengajian subuh keluarga sambil memulihkan kondisi. Sekali lagi, ini pengajian subuh internal khusus keluarga inti. Dalam perjalanan menuju lokasi pengajian subuh keluarga tersebut, rombongan dihadang oleh preman, orang tak dikenal, OTK ya istilahnya, yang kami duga kuat bagian dari operasi penguntitan dan untuk mencelakakan Imam Besar. Jadi dari pihak FPI ini menganggap ada operasi penguntitan yang ingin mencelakakan Imam Besar. Para preman OTK yang bertugas operasi tersebut menghadang dan mengeluarkan tembakan kepada laskar pengawal keluarga. Hingga saat ini para penghadang berhasil melakukan penembakan dan satu mobil berisi 6 laskar masih hilang diculik oleh para preman OTK bertugas operasi. Kami mohon doa agar satu mobil yang tertembak berisi 6 orang laskar yang diculik agar diberi keselamatan. Ini mungkin surat ini dibuat ketika belum ada press release dari kepolisiannya, yang ternyata 6 orang laskar ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini jujur saja saya sebagai rakyat umat muslim sangat sedih melihat kondisi kok bisa seperti ini ya. Memangnya apa gitu ya salahnya ya Habib Rizik ini? Koruptor bukan, kemudian
jujur tidak bisa berkata apa-apa, sebetulnya merasa kesal, merasa kecewa gitu ya. Padahal ya harusnya tidak terjadi sampai 6 orang meninggal gitu. Dari pihak FPI itu menginfokan tidak ada yang membawa senjata, tapi dari pihak kepolisian dikatakan membawa senjata. Ini sebetulnya beritanya yang mana yang benar? Tapi kalau saya sebagai seorang muslim, kemudian saya pendukung ataupun pencinta Habib Rizik Syihab, saya mengatakan saya lebih percaya kepada FPI. Terserah dari para kalian yang menonton bisa menilainya masing-masing. Jadi tentunya saya berharap di sini ada komunikasi dan jangan sampai ada kriminalisasi terhadap Habib Rizik Syihab. Yang ini sebetulnya hanya sebatas pendidikan ataupun tentang terkait kerumunan, padahal cuma itu saja. Kenapa sampai harus nyawa yang hilang? Ini ada apa gitu? Ya, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan keseimbangan berita yang tadi diberitakan dari press release dari polisian itu, katanya ada membawa senjata dari pihak FPI, tapi dari pihak FPI sendiri membantah bahwa sebetulnya justru keluarga Habib Rizik Syihab yang dilakukan ataupun dihadang oleh orang tak dikenal yang menggunakan senjata seperti itu. Nah, semoga ini menjadi tambahan ataupun wawasan berimbang terhadap berita-berita yang ada, sehingga tidak ada lagi fitnah-fitnah yang ditujukan kepada Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.